Oke, sekarang kita kembali lagi di channel YouTube Ruang Para Bintang dalam pembahasan soal-soal persiapan di ujian SIMAMA Poltekkes tahun 2022. Kita akan bahas soalnya. Jangan lupa silakan download soalnya di www.ruangparabintang.com ya. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang kita jelaskan bisa bermanfaat. Jangan lupa share video ini, jangan lupa like, subscribe channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, sekarang kita lanjut di soal yang berikutnya ya. Kita masuk di soal nomor 6. Nah, suku banyak fx dibagi dengan x tambah 1 sisanya 8. Dan dibagi dengan x kurang 2 sisanya minus 7. Jika fx dibagi dengan x kuadrat dikurang x kurang 2, maka sisa pembagiannya adalah. Nah, jadi di sini adik-adik boleh lihat. Nah, ini merupakan materi dari suku banyak ya, suku banyak dan teorema sisa. Nah, jadi di sini suku banyak dan teorema sisa. Nah, kalau misalnya adik-adik mengerjakan ini, mungkin konsepnya juga banyak ya. Tapi kita akan coba buat lebih sederhana supaya adik-adik paham. Nah, jadi pertama adik-adik harus memperhatikan soal terakhirnya. Nah, di sini katanya ya, fx ya, fx suatu fungsi misalnya dibagi dengan x tambah 1, dia sisanya adalah 8. Nah, kemudian fx dibagi x kurang 2, sisanya adalah minus 7. Nah, jadi adik-adik harus ingat, ketika misalnya suatu fungsi dibagi dengan yang berderajat 1, maksudnya yang linear seperti ini, x tambah 1, x kurang 2, maka sisanya pasti adalah sebuah bilangan. Nah, ketika misalnya fx itu dibagi dengan berderajat 2 seperti ini, seperti yang ditanyakan, maka otomatis sisanya adalah berderajat 2. Maka kita misalkan itu adalah px ditambah q gitu. Jadi derajat 2 ya, bukan derajat 1. Nah, kalau derajat 1 kan nanti pembaginya pasti angka, hasilnya adalah sisanya adalah angka itu atau sebuah bilangan. Nah, ini pasti dia pembaginya berderajat 2, sisanya berderajat 1 gitu. Nah, jadi caranya gampang gini aja. Karena pertama sekali adik-adik harus bisa faktorkan yang ini. Nah, ini kita faktorkan. Maka ini adalah x kurang 2. Nah, x ditambah 1. Jadi Pak, ini faktor daripada x kuadrat kurang x kurang 2 itu ya ini. X kurang 2 kali x tambah 1 gitu. Berarti sini akarnya ini, pembuat nolnya ini kan x sama dengan 2 gitu. Kemudian ini x sama dengan negatif 1. Jadi dari sini kita langsung coba masukkan kemari. Ketika dia x-nya 2, nah ini berarti sini ya. Jadi kita substitusi sini. Jadi P kali 2. Jadinya apa? 2P tambah Q itu sama dengan negatif 7. Kemudian kita masukkan minus 1. Min P tambah Q itu sama dengan 8. Nah, ini langsung kita kurangi aja. Nah, ini kan jadi 2P dikurang negatif P jadi 3P. Q-nya habis. Jadi ini negatif 15, maka P-nya adalah negatif 5. Oke? Seperti itu dia. Nah, kemudian P-nya negatif 5 kita mau cari nilai Q. Boleh kamu substitusi ke persamaan 1 di sini atau yang ini juga bisa. Nah, kalau misalnya kita kedua, berarti kan min P tambah Q kan 8. Nah, minus 5 berarti kan 5 tambah Q sama dengan 8, berarti Q-nya adalah 3. Sehingga sisa adalah, tadi kan PX ditambahkan dengan Q. PX-nya berarti kan min 5X ya, ditambah 3. Atau 3 dikurang 5X seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A.
Oke, seperti itu kira-kira penyelesaiannya. Mudah-mudahan dari kami bisa memahami nanti kalau ada soal-soal seperti ini. Dan ini sering muncul di soal CBT SIMA Poltekkes ya. Oke, next kita lanjut di soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut di soal mengenai fungsi komposisi ya. Nah, jika fx sama dengan 3x kurang 1 dan gx adalah x kuadrat ditambah 4x kurang 3, maka G komposisi fx gitu. Nah, jadi di sini kita lihat adik-adik, ini adalah materi tentang fungsi komposisi ya. Dan inverse fungsi ya. Fungsi inverse. Nah, di sini katanya fx itu adalah 3x dikurang 1, sedangkan gx-nya adalah x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Nah, jadi kalau pertanyaan soalnya adalah G komposisi fx, maka adik ingat ini G komposisi fx artinya G fx. Nah, kalau bahasa sehari-harinya artinya apa? Kita mensubstitusi fx ke setiap x yang ada di G gitu. Seperti itu dia. Jadi nanti kita gantikan. Demikian halnya kalau misalnya ditanyakan misalnya f komposisi gini. Ini jadi f gx gitu. Nah, jadi kita fokus ke yang atas kan gitu ya. Karena ditanya apa? G komposisi fx. Nah, G komposisi fx itu sama dengan apa? Berarti di sini kita buat jadinya G 3x dikurang 1 kan gitu. Karena fx-nya itu 3x kurang 1. Maka kita substitusilah 3x kurang 1 ke setiap x yang ada di gx. Maka gini, x kuadrat ini kan. Nah, ini kan x kuadrat tambah 4x gitu ya. Kurang 5. Jadi adik-adik gantikan aja dia ke sini. Sama ini gitu ya. Berarti jadi gini dia nih. 3x kurang 1 pangkat 2 tambah 4 kali 3x kurang 1 dikurang 5. Seperti itu. Paham ya? Berarti sama dengan, nah ini 3x kuadrat ini apa? 9x kuadrat dikurang 6x plus 1 tambah 4 kali 3x berarti 12x. 4 kali minus 1 minus 4 dikurang 5. Ini jadinya apa? 9x kuadrat min 6x tambah 12x itu jadi positif 6x. 1 dikurang 5 adalah negatif 4 gitu ya. Jadi 9x kuadrat ditambah 6x kemudian dikurang dengan 4. Nah ya. Tapi di sini masih ada lagi, sorry. Ini kan 1 tahun ini. Jadi min 8 ya, sorry ya. Ini min 8. 1 ini ke sini kan min 9 jadi min 8. Jadi jawabannya itu yang paling tepat itu adalah A gitu ya. Oke. Seperti itu jawabannya adik-adik kami semua. Mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman baru ya. Dan nanti kalau ada soal-soal seperti ini, dan ini sering-sering juga muncul ya. Jadi adik-adik harus siap karena ini soalnya sering muncul, di tahun lalu juga muncul. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk soal tentang matriks ya. Nilai XY artinya XY itu adalah X kali Y ya. Pada persamaan 26, 38 XY sama dengan 24, 31. Jadi di sini opsinya bisa kamu lihat ya. Nah, jadi ini adalah topik tentang yang namanya matriks ya. Matriks. Oke, masih ingat ya pelajaran matriks ya. Nah, jadi dalam perkalian matriks harus tahu cara mengalikan matriks itu karena ini ada perkalian. Jadi di sini 26 38 dikali dengan XY sama dengan 24 31. Nah, jadi ingat perkalian matriks seperti ini. Kalau matriks A berordo M kali N, kemudian B berordo P kali Q, maka ini harus sama nih. Gitu harus sama. Ini harus sama. Artinya apa? N sama dengan P gitu.
maka hasilnya nanti adalah C M Q gitu. Jadi seperti itu. Jadi misalnya ini kita lihat nih soal ini kan. Nah ini misalnya adalah matriks A, ordonya itu kan berarti 2 baris 2 kolom ya kan. Kemudian B-nya itu apa? 2 baris 1 kolom. Nah berarti kan sama nih gitu. Jadi ini baris, ini kolom, ini baris, ini kolom gitu. Jadi kolom matriks pertama dengan baris matriks kedua itu harus sama ya. Jadi hasilnya nanti adalah apa? 2 baris 1 kolom gitu. Jadi kita kalikan. Nah cara mengalikannya kita lihat ya. Nah, berarti sini apa? 2, 6, 3, 8 kita kalikan dengan XY. Maka kamu boleh garis di sini ya. Seperti ini. Maka hasilnya ini apa? 2 kali X gitu. Berarti 2X. 6 kali Y. Berarti 6Y. Sekarang yang bawah nih. 3 kali X. 3X. 8 kali Y berarti 8Y. Nah, seperti itu. Oke, paham ya? Nah, itulah yang sama dengan ini. Berarti dari sini bisa kita buat 2X ditambah 6Y, 3X tambah 8Y, itulah sama dengan 24 dengan 31. Seperti itu. Paham ya? Nah, baru dari sini bisa kita lakukan yang namanya eliminasi. Nah, 2X tambah 6Y sama dengan 24. Nah, kemudian di sini ini kan boleh kita perkecil ini. Bagi 2 bisa nih. X ditambah 3Y sama dengan 12. Ini persamaan pertama lah jadinya ya. Kemudian ini apa? 3X ditambah 8Y sama dengan 31 persamaan 2. Nah, kita kan mau cari nilai X dan Y. Jadi gini, kita coba arahkan bagaimana caranya supaya dapat dia nilainya kan. Nah, kita di sini lebih gampangnya hilangkan X saja. Jadi ini kita kali 3, ini kita kali 1. Maka yang kita peroleh seperti ini. Nah ini 3X, ini 9Y, ini 36 gitu. Yang ini 3X, yang ini 8Y, ini 31. Maka ini kita kurangi. 3X-nya habis, ini jadi 9 kurang 8 jadi Y kan. Ini jadi 5 gitu. Oke. Nah dari situ kita sudah peroleh berarti Y-nya 5. Nah kemudian untuk menentukan X-nya kita coba substitusi ke mana? Ke sini juga boleh. Nah, di sini kan X tambah 3Y itu adalah 12 gitu ya. Nah, Y-nya 5 gitu. Berarti X-nya tambah 3 kali 5. Berarti 3 kali 5 sama dengan 12. X tambah 15 sama dengan 12. Berarti X-nya negatif 3. Nah, jadi X-nya negatif 3, Y-nya adalah negatif 5. Maka pertanyaan kan X kali Y. Berarti min 3 kali 5 sama dengan negatif 15. Jadi jawabannya itu adalah E ya. Oke, seperti itu cara menyelesaikannya. Paham ya adik-adik kami? Nah, kita coba lanjut di soal yang berikutnya. Oke, nah kita coba masuk ke materi tentang yang namanya adalah logika ya. Jadi kita lihat materi ini adalah materi tentang logika matematika, logika mat ya, logmat. Nah, jadi di sini ingkaran, artinya ingkaran itu menidakkan sesuatu gitu. Jadi ingkaran itu ingat, ingkaran itu lambangnya itu seperti ini gitu. Jadi misalnya, jadi kita menambahkan misalnya saya makan gitu kan. Saya makan, ingkaran dari saya makan, ini misalnya P, saya makan, maka negasi P jadinya saya tidak makan. Itu, oke? Jadi menidakkan sesuatu gitu. Nah, di sini jika harga pangan naik, maka semua rakyat miskin mengalami kelaparan. Nah, jadi ingat di sini yang perlu kita pahami, jika P maka Q ya, jika P maka Q ini setara dengan negasi P atau Q itu yang setara. Jadi implikasi setara dengan disjungsi. Nah, yang ini negasi P atau Q. Maka bisa kita lihat di sini ya. Kalau kita ingkarkan ini, maka ingkaran dari jika P maka Q, yaitu sama dengan apa? Ingkaran dari negasi P atau Q. Maka ini negasi-negasi jadi P, negasi dari atau jadi dan.
ya, jadi namanya konjungsi. Ini negasi ki. Jadi P dan negasi ki. Jadi ingat, yang menjadi masalah mana P-nya. Ini P-nya itu harga pangan naik. Jadi ingat, P itu adalah harga pangan naik. Oke. Kemudian Q-nya mana? Semua rakyat, ya, semua rakyat miskin. Semua rakyat miskin mengalami kelaparan gitu. Jadi mengalami kelaparan katanya, jadi Q-nya. Jadi di sini berarti jawabannya apa? Harga pokok naik, itu yang. Jadi di sini nggak ada kata jika. Di sini kalau jika berarti implikasi. Di sini nggak ada menggunakan kata jika. Jadi kalau ada di option menggunakan kata jika, maka ini kan ada kata jika, maka ini jelas salah. Ada jika, maka ini salah. Nah, yang nggak ada jika bisa kita buat. Nah, jadi di sini pertama P-nya apa? Harga pangan naik. Nah, berarti kan harga pangan naik. Ada harga pangan naik, ada harga pangan naik. Nah, di sini kan kalau hasilnya kan ini kan bacanya dan, ya, dan. Jadi kamu bisa cari dan, ada nggak dan? Ini juga ada kata dan. Di sini atau, maka ini jelas salah karena kita butuh dan. Ini juga ada dan, berarti ini benar antara C dan E. Oke. Setelah itu, adik-adik bisa lihat di sini, hasilnya kan tadi dan. Maka kemudian di sini ada ingkaran Q. Nah, kan ininya benar nih. Harga pangan naik, benar. Harga pangan tidak naik, ya. Oh, di sini tidak naik rupanya. Jadi jelas salah, ya. Maka ini pasti kita salahkan. Oke, jadi jelas ini salah juga. Karena rupanya harga pangan tidak naik dari kata dan, dia tadi benar. Nah, kemudian di sini ada ingkaran. Ingkaran Q. Q-nya kan semua rakyat. Berarti gini, kalau ingkaran dari semua, berarti ingat beberapa jawabannya. Beberapa yang tidak gitu. Jadi beberapa titik-titik tidak. Jadi ada muncul kata tidaknya. Maka di sini berarti kan beberapa rakyat miskin tidak mengalami kelaparan. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya tepat itu adalah C. Oke, seperti itu kira-kira, ya. Ingkaran semua itu beberapa titik-titik tidak. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dari kami semua. Nah, kita lanjut di soal nomor 10, ya. Oke, masih di soal tentang yang namanya logika matematika, ya. Masih di soal tentang namanya logika mat, ya, logika matematika. Nah, di sini premis 1 dan premis 2. Nah, kesimpulannya apa? Nah, di sini jika harga semua bahan pokok naik, maka tingkat inflasi tinggi. Tingkat inflasi tidak tinggi, maka di sini kita gunakan modus, ya. Jika P maka Q, ya kan. Premis 2-nya adalah negasi Q, maka ini namanya modus tollens, ya. Modus tollens namanya. Tollens. Modus, ya. Nah, jadi jawabannya ini adalah negasi P. Jadi perhatikan, jika harga semua bahan, jadi harga semua bahan, ya, semua bahan pokok naik, berarti itu P. Q-nya apa? Tingkat inflasi tinggi. Nah, jadi kalau misalnya kita negasikan Q-nya, tingkat inflasi tinggi, maka kita negasikan P-nya. Nah, seperti itu. Karena bilangnya tingkat inflasi tidak tinggi, jadi kita negasikan P-nya. Nah, berarti semua bahan bakar, berarti kita negasikan. Negasi P, berarti kan jadinya apa? Harga semua bahan pokok, tapi kan katanya gitu, berarti kan belum tentu itu. Maka dia ingat, kalau ada negasi dari semua, maka dia menggunakan kata beberapa titik-titik tidak gitu. Jadi seperti itu dia. Berarti di sini harga beberapa. Nah, ini harga semua. Berarti ini kalau ada kata semua berarti salah. Harga semua juga salah. Harga semua salah. Harga beberapa bahan pokok tidak naik. Nah, ini harga beberapa bahan pokok naik. Nah, tetapi tidak inflasi tinggi, ini salah gitu. Nah, jadi bisa lihat harga beberapa bahan pokok tidak naik. Nah, harga beberapa bahan pokok tidak naik, itu jawabannya. Jadi jawabannya itu yang paling tepat itu adalah E. Oke. Nah, demikian adik-adik kami, mudah-mudahan bisa dipahami konsep ini. Silakan diulangi di rumah, semoga nanti adik-adik semakin siap dalam ujian. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share video ini kepada orang yang mau belajar. Terima kasih, salam para bintang.
Audio Jungle.